Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang standar prosedur operasional atau yang lebih dikenal dengan SPO. Kita mulai dari pengertian SPO. SPO atau Standard Operational Procedure adalah panduan kerja tertulis yang berisi langkah-langkah dalam melakukan suatu pekerjaan. Artinya, setiap pekerjaan sudah memiliki aturan yang jelas, mulai dari siapa yang mengerjakan, apa yang dilakukan, sampai bagaimana cara melakukannya. Jadi, pekerjaan itu tidak dilakukan secara asal-asalan, tetapi harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Oke, supaya lebih mudah dipahami, kita ambil contoh yang sederhana ya. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari seperti tata cara membuat mie instan. Nah, di kemasan mie instan biasanya kan sudah ada langkah-langkahnya, mulai dari merebus air, memasukkan mie, menunggu beberapa menit, lalu menyampurkan bumbu. Kalau kita mengikuti langkah tersebut, maka hasilnya juga akan sesuai. Nah, tapi kalau kita tidak mengikuti urutannya, misalnya mie belum matang tapi sudah dicampur bumbu. Nah, maka hasilnya kan akan tidak maksimal. SPO juga sama seperti itu. Dalam dunia kerja, SPO itu berfungsi seperti petunjuk langkah-langkah agar pekerjaan itu dilakukan dengan benar dan hasilnya juga sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kalau di rumah sakit, contohnya itu seperti proses pendaftaran pasien. Petugas harus meminta identitas pasien, mencatat datanya dengan lengkap, baru memberikan nomor rekam medis, lalu mengarahkan pasien ke poli. Nah, jika langkah ini diikuti, maka pelayanan juga akan berjalan secara lancar. Tapi, jika ada langkah yang dilewatkan, bisa terjadi kesalahan, seperti data tidak lengkap atau pasien salah tujuan. Oke, jadi SPO itu sebenarnya adalah panduan langkah-langkah kerja supaya pekerjaan itu dilakukan dengan benar, teratur, dan tidak menimbulkan kesalahan. Oke, setelah kita memahami pengertiannya, sekarang kita masuk ke tujuan dari SPO. SPO ini dibuat untuk beberapa tujuan ya. Yang pertama adalah untuk menjelaskan standar kerja. Nah, terutama pada pekerjaan yang dilakukan secara berulang. Artinya, pekerjaan yang sama ini akan selalu dilakukan dengan cara yang sama. Kemudian yang kedua, untuk mengarahkan alur kerja agar lebih efektif dan efisien, sehingga pekerjaan bisa dilakukan lebih cepat dan tidak berbelit-belit. Kemudian yang ketiga, menjadi panduan bagi karyawan baru. Karena dengan adanya SPO, karyawan baru tidak perlu bingung harus mulai dari mana. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan koordinasi antar bagian, sehingga nanti tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi. Selain itu, SOP juga memiliki tujuan yang utama. Yang pertama adalah menjaga konsistensi kerja. Artinya, semua petugas bekerja dengan cara yang sama. Contohnya, hari ini petugas A melayani pasien, besok petugas B, kemudian walaupun orangnya berbeda, tapi cara kerjanya juga tetap sama. Jadi, pelayanan itu tetap konsisten dan tidak berubah-ubah. Yang kedua adalah menjadi acuan bagi pekerja dan supervisor. Kalau petugas bingung, maka harus melakukan apa? Nah, kita tinggal lihat SPO. Sementara itu, atasan juga bisa menggunakan SPO untuk mengecek apakah pekerjaan tadi sudah sesuai atau belum. Itu. Kemudian yang ketiga, menghindari kesalahan dan duplikasi. Nah, tanpa SPO, kesalahan ini akan sangat mudah terjadi. Contohnya, data pasien bisa tidak lengkap, atau pasien bisa punya 2 nomor rekam medis. Nah, dengan SPO, semua langkah sudah jelas, sehingga kesalahan bisa diminimalkan. Yang keempat adalah menjadi parameter mutu pelayanan.
SOP digunakan untuk menilai kualitas pelayanan. Kalau pelayanannya sudah sesuai dengan SPO, berarti artinya sudah baik. Tapi kalau tidak sesuai, berarti perlu diperbaiki. Jadi SPO ini tuh seperti patokan kualitas kerja. Kemudian menjamin penggunaan tenaga dan tanggung jawab. Nah, di sini dalam SOP itu kan sudah dijelaskan siapa melakukan apa. Jadi sudah tidak ada lagi yang saling menyalahkan atau bingung harus kerja apa. Dan juga semua sudah punya tugasnya masing-masing ya. Jadi sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian sebagai alat evaluasi dan perlindungan hukum. Nah, kalau terjadi kesalahan, nanti kita bisa cek apakah petugasnya tadi sudah sesuai dengan SPO atau belum? Nah, kalau sudah sesuai, maka petugas juga akan pasti bisa terlindungi karena dia sudah bekerja dengan sesuai aturan. Kemudian yang terakhir adalah sebagai bahan pelatihan dan dokumentasi revisi. Artinya di sini SPO itu juga bisa digunakan untuk melatih pegawai baru. Jadi mereka bisa belajar langsung dari prosedur yang sudah ada. Jadi tidak perlu dijelaskan secara berulang-ulang dan sebagai dokumentasi. Kalau misalnya ternyata setelah dari hasil evaluasi SPO-nya itu tidak sesuai, maka akan dilakukan revisi itu. Sekarang kita masuk ke fungsi dari SPO. Kalau tadi tujuan itu adalah alasan dibuatnya, nah kalau fungsi itu adalah kegunaannya dalam pekerjaan. Fungsinya SPO di sini antara lain adalah memperlancar petugas atau tim atau unit kerja dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kedua adalah sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Yang ketiga adalah mengetahui hambatan dalam pelaksanaan kerja dan solusinya. Yang keempat adalah menjadi alat untuk mendisiplinkan petugas dalam melaksanakan proses kerja. Dan yang terakhir adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Nah, dengan fungsi ini, nanti pekerjaan akan menjadi lebih tertib dan terkontrol. Kemudian, manfaat dari SPO adalah dampak positif yang dilakukan atau yang dirasakan ya. Jadi contohnya nanti apa? Pekerjaan akan menjadi lebih rapi, kesalahan akan berkurang, pelayanan lebih cepat, dan kinerja meningkat. Jadi SPO ini adalah benar-benar membantu dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, kalau berdasarkan dengan Permen PAN nomor per 21 M-PAN 11 tahun 2008, SOP itu memiliki manfaat bagi organisasi. Di antaranya adalah untuk standarisasi kerja. Nah, standarisasi kerja ini maksudnya apa? Oke, jadi artinya semua petugas melakukan pekerjaan dengan cara yang sama, tidak berbeda-beda. Jadi misalnya dalam pendaftaran pasien, semua petugas wajib mengikuti langkah yang sama, mulai dari meminta identitas hingga input data. Nah, dengan begitu, tidak ada perbedaan pelayanan antara yang satu petugas dengan petugas yang lainnya. Yang kedua adalah mengurangi kesalahan. Jadi SOP itu membantu mengurangi kesalahan dalam bekerja. Karena setiap langkah sudah ditentukan, maka petugas itu tinggal mengikuti prosedur yang ada. Contohnya, jika dalam SPO tertulis harus mengecek identitas pasien, maka petugas tidak akan lupa melakukannya. Sehingga nanti kesalahan seperti data tidak lengkap atau salah input nanti bisa diminimalkan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kinerja dan akuntabilitas. Nah, dengan adanya SPO nanti pekerjaan akan menjadi jelas dan terarah ya, itu sudah pasti. Kenapa? Karena petugas nanti tahu apa yang harus dilakukan, sehingga pekerjaan nanti bisa selesai dengan lebih cepat dan tepat. Nah, selain itu, kinerja juga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi artinya jika terjadi kesalahan bisa diketahui apakah sudah sesuai dengan SPO atau belum. Kemudian yang keempat yaitu pedoman kerja dan pelatihan. Nah, SPO di sini menjadi panduan utama dalam bekerja, terutama bagi petugas baru yang belum berpengalaman. Mereka tidak perlu bingung harus memulai dari mana. Jadi karena semua sudah tertulis dalam SPO, dengan begitu nanti proses belajarnya menjadi lebih cepat dan terarah.
Kemudian yang terakhir adalah menjamin pelayanan tetap berjalan. Di sini adalah memastikan bahwa pelayanan tetap berjalan dengan baik. Jadi meskipun ada pergantian petugas karena semua sudah mengikuti aturan yang sama, jadi walaupun petugas itu berbeda-beda, maka pelayanan tetap lancar dan tidak terganggu. Jadi ini itu sangat penting untuk pelayanan di rumah sakit agar tetap terus berjalan. Konsep pembuatan prosedur sesuai dengan standar CARS dari segi anatomi yaitu terdiri dari kepala dan badan format prosedur. Kepala format prosedur yang terdiri dari yang pertama ada identitas rumah sakit, yaitu ada logo rumah sakit, namanya, dan alamat rumah sakit. Kemudian ada judul dari SPO-nya itu apa. Kemudian ada nomor dokumen dari SPO. Kemudian nomor revisi yang telah dilakukan dalam pembuatan prosedur. Kemudian ada halamannya. Kemudian ada tulisan standar prosedur operasional. Jadi untuk menegaskan bahwa dokumen tersebut itu merupakan prosedur. Kemudian ada tanggal terbit prosedur dan penetapan dari prosedur yang dibuat. Jadi ada nama, tanda tangan, nomor induk, dan cap petugas yang mengesahkan. Oke, jadi yang pertama mulai dari badan format, yaitu yang terdiri dari pengertian, yaitu penjelasan tentang istilah atau maksud dari prosedur tersebut. Ya, kemudian yang kedua adalah tujuan. Jadi tujuan ini adalah untuk menjelaskan untuk apa prosedur itu dibuat. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan, yaitu dasar aturan yang digunakan, misalnya dari peraturan pemerintah atau kebijakan rumah sakit. Kemudian yang keempat adalah prosedur. Jadi ini adalah bagian yang paling penting karena berisi langkah-langkah kerja yang harus dilakukan secara berurutan. Nah, biasanya di sini itu ditulis dengan jelas. Misalnya, petugas melakukan apa, kapan, dan bagaimana caranya. Jadi ada langkah-langkahnya ya. Kemudian yang terakhir di sini ada unit terkait. Nah, unit terkait itu yaitu bagian atau unit yang ikut terlibat dalam proses kerja tersebut. Oke, jadi ini kalau digambarkan berupa tabel SOP ya, jadi ada logo yang ada di sebelah kiri, judul SOP-nya apa, nomor dokumen, nomor revisi, halaman, kemudian standar prosedur operasional tentang apa, tanggal terbitnya, yang ditetapkan oleh siapa, nama pemimpinan institusi, dan NIP-nya, pengertiannya apa, tujuan, kebijakannya, prosedur, kemudian unit terkaitnya. Jadi dari seluruh pembahasan ini kita bisa memahami bagaimana SPO itu sangat penting ya dalam dunia kerja. Jadi SOP itu bisa membantu pekerjaan menjadi lebih teratur, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, SPO ini hanya akan efektif jika benar-benar dijalankan dengan baik oleh semua petugas. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.